Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan tutor paling aneh yang pernah ada. Dan di video sekarang kita akan bahas tentang namespace, kelas, modul, dan kawan-kawannya. Nah, Visual Basic.NET adalah bahasa pemrograman yang object-oriented. Object-oriented programming itu memang nanti akan jadi topik ketika teman-teman masuk jurusan informatika gitu ya. Dan jurusan-jurusan yang belajar pemrograman sejenis lainnya. Cuman nggak ada salahnya kita udah mulai berkenalan dengan konsep-konsep OOP dari awal supaya nanti pas ketemu nggak shock gitu. Kalau memang teman-teman ada minat ke sana, oke? Okay? Let's go. Di video awal, kalau teman-teman ingat itu ada kata-kata imports system, ya. Nah, ini tuh sebenarnya bagian sistem itu adalah sebuah namespace. Apa sih namespace? Analoginya gini ya, aku gambarin pakai diagram Venn. Jadi, misalnya ada sebuah himpunan besar yang berisi objek-objek di dalamnya. Nah, himpunan besar ini disebut dengan namespace. Di dalam namespace itu kita bisa nentuin modul, kita bisa nentuin kelas, kita bisa nentuin interface, ya. Kita juga bisa menentukan apalagi ayo, modul, kelas, interface, structure, dan lain-lainnya. Gitu loh. Jadi namespace itu pada dasarnya adalah kumpulan modul, kelas, interface, structure, dan lain-lain. Kita nggak perlu tahu lebih dalam untuk sekarang ya, masing-masing ini tuh apa. Untuk sekarang belum dulu gitu ya, karena masih dasar-dasar. Tapi kalau suatu hari teman-teman belajar object oriented programming, ini akan jadi hal-hal yang cukup penting untuk teman-teman pelajari. Nah, di dalam modul itu nanti di dalamnya beda-beda lagi. Ada field, ada function, ada juga prosedur, kita bilangnya sub ya atau subprogram. Ada juga apalagi ya, field, function, sub, konstanta, property, dan lain-lain. Begitu pula nanti di dalamnya kelas, di dalamnya interface, gitu ya, di dalamnya structure, gitu tuh biasanya dalamnya mirip-mirip. Makanya di program kita tuh kan ada modul program submain. Yang ini nih. Nah, kan ada import system modul program submain. Nah, terus Kang, import system itu buat apa? Nah, pada dasarnya berarti anggaplah sekarang kita punya sebuah namespace namanya sistem ya. Nah, pada dasarnya kita punya sebuah namespace namanya tuh sistem. Oke. Okay? Dan semua anggota yang ada di dalamnya. Program kita itu posisi aslinya itu di luar sistem. Ya. Dalam modul namanya program. Terus di dalam modul program itu ada submain, gitu kan ya. Tapi kita ingin menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada menjadi anggota sistem untuk kebutuhan kita. Salah satu anggota sistem adalah konsol. Konsol ini kan di dalamnya ada write dan write line ya. Nah, kita kan ingin memanfaatkan ini. Kalau kita tidak melakukan import system, berarti kita harus nulis nama lengkap semuanya. Contoh, kalau misalnya di program kita ini sekarang import sistemnya kita hapus, ya, berarti ini console write line dan kawan-kawannya harus kita pakai nama lengkapnya. Jadi gini, sistem console write line. Jadi harus nama lengkap. Kalau enggak, nanti si komputer kita bingung konsol ini tuh konsol yang mana maksudnya gitu loh. Dengan mengatakan sistem console write line, oh oke, berarti programnya akan langsung ngerti kalau kita pakai konsol yang punya sistem gitu loh. Cuman kan kalau dipikir-pikir, ya ini mah kodenya cuma berapa baris, 14 baris gitu ya, 13 malah yang 14 kan baris kosong. Cuman ya kalau dipikir-pikir kita nulis sistem terus-terusan capek nggak sih?
Capek lah, apalagi kalau programnya 100 baris. Aduh, GWS makasih harus terus-terusan sistem console write line tuh. Di awal itu kita import system. Dengan kita mengatakan import system di awal, ketika kita menggunakan anggota dari sistem, kita nggak harus tulis nama lengkapnya. Gini doang, gitu. Jadi, program kita langsung tahu kalau konsol yang dimaksud adalah konsol punyanya sistem. Gitu loh. Makanya dari awal aku saranin import sistem tuh tetap pertahanin gitu ya. Ada banyak banget yang ada di dalam sistem yang akan kita manfaatkan. Gitu loh ya. Nah, jadi inti besar video sekarang adalah yang namanya namespace itu adalah kumpulan objek gitu ya. Di dalamnya itu ada modul, kelas, interface, structure, objek itu sebenarnya konsepnya beda lagi ya. Anggaplah sekarang kumpulan apa gitu loh, kumpulan member or whatever it is gitu ya. Nah, nanti dalam modul kelas interface structure itu ada const, field, function, sub, dan kawan-kawannya gitu ya. Dan kita menggunakan import untuk ngasih tahu program kita bahwa kita minjem atau ngasih tahu konsol yang dimaksud adalah konsol punya sistem, bukan konsol punya yang lain. Gitu, oke. Okay? Thank you so much teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau teman-teman menemukan video ini bermanfaat. Bagikan juga ke semua orang supaya channelnya makin populer ya. Sekarang impian kita adalah gimana caranya channel aku AdSense-nya jalan. Karena kan butuh 4.000 jam tayang gitu. Sekarang baru 2.500-an lah jam tayangnya. Kita masih bisa yuk 1.500 lagi. Channel ini ada AdSense-nya. Berarti kan nanti aku bikin video semakin semangat karena ada sedikit lah ya masuk gitu kan. Dan ini tetap akan gratis buat teman-teman semuanya, oke? Okay? Thank you so much. See you in the next video.